وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته لكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga dapatlah kita berhadir di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita memperbaharui niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Hadis ke-22. Judulnya golongan yang dihalang dari minum air telaga Al-Kautsar. Telaga Kautsar adalah telaga yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu airnya banyak sekali karena ukurannya seperti lautan, namanya telaga tapi seperti lautan. Umat Nabi Muhammad yang benar-benar umat Nabi Muhammad insya Allah akan meminum nanti air telaga Kautsar. Nabi kita Muhammad SAW sidin bertungguan di situ menghadangi umatnya datang situ meminum air telaga Kautsar. Nah, ada disebutkan dalam riwayat ulama yang mengamalkan akan ilmunya itu Nabi langsung menginumiakan lawan tangan sidin. Kan itu sebenarnya telaga Kautsar itu banyak cangkirnya, ya. Cangkirnya banyak sebilang bintang di langit. Orang minum itu pakai cangkir. Ada yang lebih istimewa lagi, yaitu Nabi langsung mencipukan lawan tangan sidin, diminumkan ke mulut seseorang itu. Kalau tidak salah itu ialah ulama yang mengamalkan akan ilmunya dapat keistimewaan langsung minum dari telapak tangan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita wajib percaya akan adanya telaga Kautsar ini. Kalau kada percaya kita kafir, karena nasnya di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal Kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau ya Nabi Muhammad akan telaga Kautsar. Bila kada percaya berarti kada percaya dengan ayat Quran. Sakabir. Jadi kita yakin ada telaga. Tapi ada ini orang golongan yang kada kawa minum. Maksudnya inya tuh hendak minum tapi dihalangi oleh malaikat. Nah, siapakah orang tersebut? Nah ini disebutkan dalam hadis inilah. An Asma'a binti Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhuma anin Nabi qala ana ala haudi antaziru man yaridu alayya wa yu'khadhu binasin min duni fa aqulu ummati wa yuqalu la tadri masyaw 'ala al-qahqara. Qala Ibnu Abi Malik Mulaikah Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina aw nuftana. Rawahul Bukhari. Artinya
dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Siti Asma ini dan sanak Siti Aisyah. Asma binti Abu Bakar, Siti Aisyah juga binti Abu Bakar. Abu Bakar adalah bintuhan Nabi. Berarti Asma ini ipar Nabi, ya ipar Nabi, Siti Asma. Siti Asma ini kawin lawan siapa? Zubair bin Awam pada sahabat Nabi itu, sahabat terkenal. Bahkan Zubair bin Awam itu masuk 10 sahabat yang diberikan kabar gembira akan masuk surga, termasuk ini Abu Bakar. Siti Asma ini kawin dengan Zubair bin Awam, ada melahirkan anak jadi sahabat Nabi, ya, namanya Abdullah bin Zubair bersalah. Si anak Abdullah bin Zubair. Siti Asma ini nama atari apa? Kok makanan di Guha Sur ketika Nabi hijrah bersama Sidin Abu Bakar, lalu supaya menghilangkan jejak bersembunyi di Guha Sur berapa malam itu. Nah, Siti Asma malam-malam secara sembunyi-sembunyi mendatangi Guha Sur, mengantari makanan kepada Nabi dan Sidin Abu Bakar. Nah, luar biasa Siti Asma ini. Nah, dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah apa? Ketika aku sedang berdiri di tepi telagaku. Ini Nabi ini mengisahkan yang akan terjadi nanti di akhirat. Nah, Nabi sudah dipadahkan tentang yang akan terjadi di akhirat. Lalu Nabi habarkan, ketika aku sedang berdiri di tepi telagaku, maksudnya telaga Al-Kautsar, yaitu pada hari kiamat nanti, sambil menunggu orang-orang, maksud orang itu umat sidin, orang-orang yang datang meminum daripadanya, meminum air telaga Kautsar. Bila minum walaupun seteguk, maka tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Meminum itu, maka tiba-tiba ada orang-orang yang ditahan dari sampai ke sisiku, maksudnya ke tepi telagaku. Ada juga sekelompok orang hendak datang, setelahnya dihalangi. Siapa nama halangi? Malaikat menghalangi. Lalu aku berkata kepada malaikat yang menghalang-halangi, ujar Nabi, bukankah mereka itu juga dahulunya daripada umatku? Bahasa kita ini kan apa? Dihalangi umatku juga Allah. Maka dikatakan orang kepadaku, lalu malaikat itu berkata kepadaku, iya benar, artinya bujur, ini umat pian bari. Tetapi engkau tidak mengetahui bahwa mereka setelah itu kembali ke belakang. Maksud kembali ke belakang apa? Dalam kurung berpaling atau meninggalkan ajaranmu, bisa juga bakapir pulang, bermurtad pulang. Jadi kada jadi umat pian. Kada umat pian berarti kafir bapak minum di telaga ini kada boleh. Nah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang di antara perawi itu periwayat hadis ini. Kalau sidin berdoa, si Ibnu Abi Mulaikah nih, apa doa sidin? Ya Allah, ya. Mendengar Nabi berucap gitu, ya Allah, kami berlindung denganmu daripada kembali kepada kekafiran, atau kami diuji dengan ujian yang berat. Maksudnya ujian ini ujian agama, fitnah agama yang bisa membawa orang murtad kafir. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Jadilah namun statusnya masih umat Nabi Muhammad nih, walaupun ibaratnya menggawi maksiat, ada aja harapan kan, dapat sahabat Nabi, dapat apa? Allah alam malah minum telaga Kautsar loh. Tapi amunnya umat Nabi Muhammad masih orang Islam, ada dapat sahabat Nabi, walaupun misalnya masuk neraka dulu. Nah, cuman ini yang disebutkan di sini nyatanya orang kafir bang dulu nang kada kawa minum telaga Kautsar itu. Nah, hadis riwayat
Bukhari, walaupun dulunya jadi umat Nabi Muhammad, tapi akhirnya kafir, bermurtad, mati dengan kafir. Nah, nauzubillahi min dzalik. Dan Allah Ta'ala menjaga iman kita. Keterangan Telaga Al-Kautsar adalah telaga besar yang akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Nah, kita percayalah, wajib percaya. Telaga ini luasnya beribu-ribu kilometer. Nah, ngarannya telaga, beribu-ribu kilometer, kayak lautan, ha? Dan gelasnya, di cangkirnya kan, lebih banyak dari bilangan bintang yang ada di langit. Banyak benar cangkirnya di situ. Bandakan minum pakai cangkir. Ia lebih putih banyu nang di telaga Kautsar tuh. Kayak bentuknya. Dia lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Nah. Barang siapa yang sudah minum daripadanya walaupun hanya satu teguk saja, dia tidak akan merasakan kehausan buat selama-lamanya walaupun seteguk. Tapi lamun kita kalau minum itu jangan seteguk, banyak 5 cangkir, 7 cangkir. Ya Allah, ya banyak juga nyunya gitu. Ini saking manfaatnya dah. Seteguk aja sudah imbasnya kada lagi haus. Nah, semua umat Nabi Muhammad, semua umat Nabi Muhammad lah. Artinya semua umat Nabi Muhammad ini orang nang ahli taat kah? Orang nang ahli maksiat kah? Kalau dia masih agama Islam, itu masih umat Nabi Muhammad. Jadi sini ada kabar gembira ya Allah. Artinya kita nang banyak dosa pun keempat semua umat Nabi Muhammad SAW akan berpeluang meminum air telaga yang mulia ini. Semua umat Nabi Muhammad telaga gampangan. Tapi jangan jualah, ahli taat tak minum, kau minum juga, ahli maksiat kau minum, kadang baju soal maksiat minum juga, jangan juga kayak itu, jangan juga kayak itu. Nah, cuman kayaknya istimewanya kayak ini, umat Nabi Muhammad yang taat bisa langsung lawan tangan Nabi. Amunnya nang ahli maksiat mestinya minum aja cuma pakai cangkir, lain juga lah. Orang nang dimuliakan Nabi dapat perhatian dari Nabi, lawan orang nang ditiring Nabi aja, nah itu lain juga. Namun nantinya pada hari kiamat akan ada orang-orang yang dihalang oleh para malaikat dari mendekati telaga ini, walaupun mereka menganggap diri mereka layak untuk meminum dari air telaga tersebut. Dan Rasulullah SAW sendiri sebelum mengetahui hakikat perbuatan mereka yang sebenarnya dikira Nabi ini umat sidin, sekalinya lain umat sidin, akhirnya orang nang kafir sekalinya. Nah, merasakan bahwa mereka juga layak untuk meminum dari telaga tersebut. Maka apabila para malaikat menghalang mereka, Nabi SAW berkata, bukankah mereka juga dari kalangan umatku, wahai malaikat? Lalu malaikat menjawab, ya betul, pada mulanya mereka adalah termasuk dari golongan umatmu, tetapi mereka telah meninggalkan ajaranmu, maksudnya murtad atau kafir. Mereka telah berpaling dari ajaranmu. Maka ketika itu baru Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memahami keadaan mereka yang sebenarnya. Oh, kayak itulah ya Nabi. Dan beliau pun akhirnya menyetujui tindakan malaikat tadi. Bujur aja, halangi aja malaikat aja bahasa kitanya. Nah, sambil berkata, disebutkan dalam riwayat yang lain, suhqan ya, itu bahasa Arab lah. Dan Nabi waktu itu suhqan. Apa artinya? Artinya mereka celaka, mereka layak untuk diusir dari telagaku. Jangan rugi leh, Nabi memudahkan celaka. Nah, betapa sialnya golongan ini, Jan. Rasanya teramat malu sekali di hadapan khalayak ramai. Maka waktu itu banyak benar orang, seluruh manusia perkumpulan, ya kalau, nah dilihati orang terusir daripada telaga. Nah, rasanya teramat malu sekali di hadapan khalayak ramai di tengah-tengah padang mahsyar yang merupakan tempat perhimpunan seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke generasi yang terakhir sekali.
Banyak benar manusia itu kumpulan. Kalau zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kumpulan sudah supan ini namun ketahuan pada bagus di dunia. Ya apa boleh buat kalau itu adalah dari perbuatan mereka sendiri, maksudnya waktu di dunia. Kenapa juga murtad ya Allah. Mereka mengaku sebagai orang Islam, tetapi amal perbuatan mereka bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak mau mengikuti ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Mereka mengaku orang Islam, tetapi mereka tidak mau sembahyang. Ada hati, emang ada sembahyang? Islamnya sembahyang lah, ada ya. Hati-hati, lo akhirnya jadi orang kafir. Pasal ada kau minum telaga kausan. Ya Allah, maka disebutkan dalam hadis pembeda antara orang Islam, orang mukmin dan orang kafir itu sembahyang. Pembedanya. Bila orang beriman sembahyang, bila orang kafir harus sembahyang ya. Nah jangan kayak orang kafir kita. Tapi hendaklah kita sembahyang. Nah, tidak mau membayar zakat, orangnya aku Islam tapi orang zakat. Tidak mau berpuasa Ramadan maksudnya. Aku Islam dan tidak mau menutup aurat. Nah, orang Islam aja tapi kan menutup aurat. Kadang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad dan begitu seterusnya. Nah, akhirnya apa? Ujian sidin kita memohon semoga Allah Ta'ala menguatkan iman kita, amin, dan memberikan kepada kita cucuran taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat mengamalkan segala tuntunan agama kita yang suci ini sampai ke akhir hayat, sampai mati dan mati dalam keadaan beriman, amin ya rabbal alamin. Ini kitab itulah tukang fotokopinya ketinggalan mandat cingarannya di sini. Ini sebenarnya gini nah aslinya. Tahu apakah tukang fotokopinya ngantuk kah? Jadi kada terjemah Minhatul Aqyas. Hilang lah. Cuman di dalamnya ada aja. Di dalamnya ada ya. Ini kenal ngarannya. Cuma di sampulnya itu hilang Minhatul Aqyasnya. Berapa ya? Ada aja di dalam. Ini kitab pernah dibaca di Sekumpul cuma bahasa Arabnya. Akhir-akhir umur guru Sekumpul Sidin membaca kitab ini Minhatul Aqyas. Cuma bahasa Arab nih. Kalau ini sudah diterjemahkan ke Arab Melayu. Nah, jadi nyaman sudah. Ini bicara tentang khusus bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah, kepada hamba Allah. Artinya kitab ini fokus bicara tentang masalah kewajiban kita husnuzon, berbaik sangka. Dan
haram bagi kita berburuk sangka kepada orang. Karena syarat orang tuh lamun hendak matinya husnul khotimah, amalannya harus husnul zon. Dia hendak husnul khotimah, matinya husnul zon. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada makhluk Allah. Jalannya husnul zon itu jangan melihat aib orang. Lamun kita tali hati aib orang, ngalih hendak baik sangka lawan orang tuh. Jadi di antara doa guru songkol dah, ya Allah butakan hati ulun daripada memandang akan aib umat Nabi Muhammad. Tuliakan telinga ulun jangan sampai mendengar aib umat Nabi Muhammad. Ulun hendak apa? Melihati kebaikan umat Nabi Muhammad saja, supaya ulun ini baik sangka terus sama umat Nabi Muhammad, walaupun umat Nabi Muhammad itu ahli maksiat. Baik sangkanya kayak apa? Kayaknya betul-betul kayaknya diampuni Tuhan, kayaknya masuk surga. Nangka itu juga Nabi kita pernah berkata kepada sahabat Sidin, wahai sahabatku, ujar Nabi, tolonglah, bahasa ulun lah menerjemahkan maksud Rasulullah, tolonglah jangan ada di antara kalian yang mengisahkan tentang kisah nang kada baik tentang sahabatku kepada diriku. Jangan mengisahkan yang kada baik tentang sahabatku kepada diriku. Karena aku hendak ketemu dengan sahabatku tuh hatiku nyaman. Amun ikam mengisahkan yang kada baik tentang sahabatku, wahai Rasulullah, inya tuh ini. Kena habis aku tahu tentang aibnya. Lalu aku tetamu launinya, timbul hatiku kada nyaman, timbul hatiku buruk sangka. Nah, itu ujar Nabi, jangan mengisahkan aib orang lawan aku. Karena aku hendak ketemu lawan orang itu hatiku nyaman. Hatiku kada memandang inya jahat, hatiku memandang inya baik. Itu namanya husnuzon. Nah, itu. Jadi ini penting benar, husnuzon ini adalah adab hati. Lah, adab hati. Nah, terjemah Minhatul Aqyas, langsung buka aja lah, ini ada ngarannya sini nah ya Allah. Terjemah Minhatul Aqyas ngarannya fi husnil zanni bin nas. Husnil zanni bin nas, baik sangka kepada manusia. Yang dikarang kitab ini oleh Lil Arif Billah, Al Arif Billah, orang yang sangat kenal kepada Allah, Syekh Muhammad Usman Al-Ishaqi. Muhammad Usman Al-Ishaqi ini keturunan Maulana Ishaq, termasuk nang wali besar di Jawa. Kalau Sunan Ampel kan Maulana Malik Ibrahim, ini Maulana Ishaq. Nah, Maulana Ishaq itu kalau tidak salah, kalau menurut silsilahnya tuh keturunan Rasulullah juga. Jadi di Jawa itulah banyak pian lah nang Habib nang kada menunjukkan akan nasabnya. Banyak sebenarnya kiai-kiai, gus-gus di Jawa tuh banyak nang keturunan Rasulullah. Nah, cuman kada menunjukkan nasabnya. Banyak juga nang keturunan bubuhan wali-wali songo, banyak juga. Nah, kalau Sidin ini kan keturunan Rasulullah juga daripada Maulana Ishaq. Sidin ini ada bisi anak Syekh Muhammad Usman nih, jadi ulama besar juga. Kalau pian cari kita di YouTube kena ada Kiai Ahmad Asrari ya, nang Sidin Asrari Al-Ishaqi juga. Hanya meninggal, ada lawas ya. Wah, itu majelis Sidin konolnya tuh wali Allah Taala juga. Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Nah, itu ada ceramah-ceramah Sidin. Cuma ceramah Sidin itu bahasa Jawa di YouTube tuh. Nah, rahimahullahu taala, semoga merahmati akan dia oleh Allah Taala. Nang kayak Kiai Hamid Pasuruan tuh Habib tuh. Anu lakapnya famnya Basyaiban. Ya cuman kada menunjukkan kehabiban. Banyak ulama-ulama kiai-kiai di Jawa tuh nang keturunan nang Rasulullah itu.
sudahnya bubuhan Wali Songo ya lo. Kayak Gusmik, biar tahu Gusmik lah. Cari kena lah Gusmik. Itu Kiai Bahariyo di Jawa, keturunan Sayyidina Hasan. Walinya ulamanya kadang-kadang majzub gitu orangnya, biar ngalih. Dituruti kadang-kadang nyeleneh. Nah kayak Gus Dur itu kan kontroversi kalau banyak juga ulama mengatakan Gus Dur ini Habib, bukan Habib. Pada tahu malah Habib katanya wali. Kalau Gusmik itu dia Habib keturunan Sayyidina Hasan. Kalau Gus Dur ini kada tahu ulun silsilah itu apakah Habib apa. Tapi banyak ulama harabaib memandangkan Sayyidina wali. Cuman walinya kadang kau diikuti. Kenapa? Pernyataan sini kadang-kadang kontroversi. Nya kalau orang nang datang hal bubuhan wali majzub, nya kadang kau dituruti nang tuh kelakuannya tuh kita nama nuruti bisa sesat bagi orang itu bujur aja. Ada kalau di zaman pemerintahan Gus Dur, Sidin mensahkan agama orang Cina olah. Ada keasanya di zaman Soeharto kan tidak kalau nang agama Konghucu tuh. Di zaman Gus Dur, Sidin mensahkan mensahkan agama Konghucu. Ya Allah. Jadi sekarang sudah Konghucu itu dianggap agama yang sah di Indonesia nih. Zaman sekarang itu Gus Dur banyak orang yang menentang tuh. Umat Islam yang memadahkan Gus Dur berpihak kepada orang kafir ini. Nah, sekalinya inya gawian wali itu yang kadang-kadang pada zahirnya pina menyalahi syariat, tapi pada hakikatnya orang-orang jadang mau memahami, bujur aja, bahkan banyak manfaatnya. Di zaman Gus Dur itu lah di Cina sana, Cina itu negara komunis lah, negara komunis, dan di Cina sana ada rakyat Cina tuh nang sekelompok rakyat Cina banyak kayak bang juga ada sekelompok aja nang memeluk agama Islam, tapi mayoritas di so orang agama komunis bertuhan. Nah orang-orang Islam nang di Cina di zaman Gus Dur tuh walaupun memeluk agama Islam tapi dilarang oleh pemerintah Cina untuk mengerjakan haji dan umrah. Kada boleh haji dan umrah bang. Jadi awas sudah kada boleh haji dan umrah, kada boleh kada diberiakan, melanggar undang-undang negara mereka. Banyak bang lah di negara Cina tuh orang Islam juga nang waktu itu nang beribu-ribu bang lah. Cuman mayoritas itu kada Islam bang ya lah. Nah jadi waktu itu Gus Dur ini maras. Makasiannya aja Gus Dur ini orang-orang Islam di Cina kada kok melaksanakan ibadah haji dan umrah sudah beratus tahun nggak sudah toh. Nah jadi kayak apa caranya supaya umat Islam di situ hawa haji umrah? Lalu Gus Dur maulah cara kan waktu zaman Orde Baru kan kada dibolehkan oleh Cina tuh malah dikekang lah. Bahkan Soeharto tuh anti Cina kan dulu tuh. Nah lalu zaman Gus Dur Sidin mensahkan, mengizinkan orang-orang Cina Indonesia memeluk agamanya dan disahkan agamanya menurut undang-undang. Lalu himung bubuhan Cina nang di Indonesia deh, nang Cina nang kafir juga. Himung agamanya disahkan dalam undang-undang agama Konghucu tuh. Lalu himung bos-bos Cina nang di Indonesia nih himung lawan Gus Dur nih, senang. Lalu waktu itulah Gus Dur memanfaatkan waktu itu minta kepada nang buat pengusaha-pengusahanya Cina nih untuk diantarkan bertamu lawan siapa? Itu presiden Cina yang di Cina sana. Kalau sekarang kan siapa? Xi Jinping kan siapa itu? Tahu waktu itu siapakah presiden? Lalu dibawa Gus Dur ke situ. Mana bepandiran? Nah waktu itu orang kadang ngerti apa Gus Dur ini jangan bersahabat lawan Cina, sudah mensahkan agama Konghucu jadi di Indonesia, betul bersahabat pulang rakat pulang lawan presiden Cina. Nah itu kadang ngerti. Lalu banyak waktu itu mencaci maki Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur itu adalah tokoh NU, bahkan Sidin pernah menjabat sebagai ketua PBNU kan. Nah
itu sebenarnya orang-orang yang memang terdahulu karena tujuan Gus Dur, terutama orang-orang Wahabi kan, itu mencaci maki untuk menjatuhkan Gus Dur. Kalau Gus Mik tuh di zaman Gus Dur tuh sama aja kayak umur Gus Mik tuh anu juga ibaratnya nang ulama besar juga, cuman orang kan tidak mencaci maki. Tapi kalau Gus Dur ini terutama orang-orang yang berseberangan dengan Gus Dur, orang-orang Wahabi kan anti maulid, anti tahlil, anti tawasul. Wah, waktu itu kesempatan benar menyambati Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur orang NU, tokoh NU. Jadi inya hendak menjatuhkan NU. Kalau NU sudah tenggelam di Indonesia nih. Kan ada lagi orang bermaulidan. Kan ada lagi orang bertawasulan. Kan ada lagi orang dikuasai orang Wahabi Indonesia nih. Jadi kita alhamdulillah dengan adanya NU ini kita batahlilan, bayasinan, itu kan amalan orang-orang NU. Nah, jadi waktu Gus Dur sampai ke situ, lalu si Gus Dur kepandiran, artinya aku sudah mensahkan agama bubuhan nikam di negara aku jadi tolong aja orang-orang Cina sini beri izin untuk pergi ke Mekah lalu orang yang presiden Cina itu mengizinakan. Akhirnya alhamdulillah kira-kira sampai sekarang orang-orang Cina di situ diizinkan berhaji berumrah. Tidak ada yang dirugikan sebenarnya. Nang di Cina, nang di Indonesia ini kan orang kafir juga. Masuk ke agama kafir juga. Kadang orang Islam masuk ke agama kafir itu ada. Tidak ada yang dirugikan, malah untung orang Cina sana, orang Islam Cina sana kalau mengerjakan ibadah haji dan umrah sampai sekarang dapat izin. Orang nang di sini kan tidak nang mau murtad. Nah, itu kadang-kadang ialah gawian manfaatnya besar orang tuh. Bukan perorangan aja. Luar biasa kan jasa Gus Dur loh. Jadi banyak orang mengatakan Gus Dur itu wali, cuma wali ini wali majzub. Kadang-kadang nyeleneh pernyataan-pernyataan itu kontroversi, cuman kadang-kadang ya menganggap kontroversi, cuman manfaatnya besar. Nah kadang-kadang kayak itu. Jadi kita tuh sebenarnya baik sangka lawan siapa wali nyata pang wali orang padahal wali kan, yang lain wala. Baik sangka kita kan lawan orang mungkin ininya ini kemungkinan ini gitu. Supaya selamat nanti kita. Soalnya bila kita tuh buruk sangka lawan wali bisa ketulahan, bisa kada dapat berkat wali, apalagi memusuhi lawan wali. Nah, jadi kitab ini supaya menata hati kita, supaya kita berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah, khususnya orang-orang saleh. Diterjemahkan oleh Al-Fakir Khaidir Rahman. Ini perguruan kita juga di pesantren. Guru Khaidir Rahman Amir hafizahullah taala. Nah, kita bacalah mukadimahnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada li husni dhanni ila sabilin najahi man ikhtara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ar-rabbul maulas sattar. Sebenarnya ujungnya tuh dimatikan Bang, jadi bagus kan kedengarannya kayak ini kayak orang khutbah ya kan. Alhamdulillahilladzi hada li husni dhanni ila sabilin najahi man ikhtar. Ya Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahur rabbul maulas sattar. Nah, jadi ujungnya sama. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Nah, malah ujungnya salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi tub'atsu fihi al-khalaiqu ila Allahil malikil ghaffar. Nah, kemudian dari itu ya sudah baris ya Allah, kenapa ya dibaca cepat ya Allah. Kemudian dari itu maka inilah risalah. Arti risalah itu kan beberapa lembar aja nih, kandal-kandal nang jilid-jilid dah. Ini risalah yang mengandung sebagian kecil dari perkataan-perkataan ulama akhirat. Karena ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama yang bujur-bujur ulama nih. Perkataan ulama akhirat tentang perkara-perkara yang sering terjadi.
su'udzan, dalam kurung jahat sangka padanya. Karena apa? Buruk sangka ini rancak sering terjadi di antara masyarakat kita. Nah, aku susun risalah ini dengan bentuk wasiat para ulama. Yasirin. Semoga Allah menempatkan penyusunnya di akhirat kelak di mana al-ghuraful aliyah, dalam kurung kamar-kamar yang tinggi lagi megah, maksudnya di dalam surga. Nah, dan sengaja aku membuka membicarakan bab ini karena sedikit sekali pada zaman sekarang ini, termasuk aku Yusrin, orang yang menganggapnya suatu hal yang penting. Jadi di zaman Sidin, termasuk aku Sidin tawaduk benar-benar. Orang menganggap kenapa ini kada tapi penting. Membicarakan ini padahal penting benar. Membicarakan masalah nang hati ini kan amalan hati kalau nih. Husnuzan ini amalan hati. Su'udzan penyakit di hati. Su'udzan itu ya buruk sangka. Husnuzan ya baik sangka. Karena mereka sudah tenggelam di dalam lautan syahwat. Syahwat apa? Syahwat itu keinginan. Syahwat pangkat. Orang di akhir zaman ini berlomba-lomba hendak meraih pangkat dunia ya. Kada mau urus lagi masalah hati. Bahkan orang yang berduel atau bersaing hendak mencari pangkat ini, ya orang tuh berpolitik itu ngalih benar buruk baik sangkanya ngalih. Contoh, makanya Allah misalnya jadi bupati, paman aran misalnya jadi bupati juga. Ulun mau kada mau harus menjatuhkan paman aran. Mun Allah hendak jadi bupati, lalu ulun cari-cari kesalahan. Amun sudah mencari-cari kesalahan orang, baik maulah baik sangkaun orang. Amun sudah hendak mencari aib orang, maulah baik sangkaun orang kada mau. Orang nang kaya itu, ngalih baik sangka. Nah, maka sudah kada kawa baik sangka nih ngalihai makrifat kepada Allah. Menghalang makrifat kepada Allah, buruk sangka hati. Nah, syahwat pangkat, syahwat kemasyhuran, hendak terkenal, hendak viral. Wah ini macam-macam ya hendak viral lah. Ada nang menampilkan yang baik, ada juga menampilkan yang kada baik. Sibuk nun itu ya, kada mengurusi lagi masalah baik sangka buruk sangka di dalam hati. Syahwat ingin melebihi kawan-kawan supaya lebih menonjol daripada kawan di akhir zaman ini. Dan banyak lagi syahwat lainnya, termasuk syahwat yang di bawah, ya Allah, syahwat perut, syahwat hendak berbini banyak, syahwat hendak mengumpulkan harta banyak. Nah, bahkan su'udzan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Su'udzan itu buruk sangka, sangka buruk, dianggap biasa aja sudah. Kawan apa? Tahu lah. Tahu apa tadi? Tuhnya membawa bebinian ke situ. Nuan batu pansa aja. Nah, itu kan buruk sangka juga tuh. Iya kaya. Nah, padahal orang kasih itu bisa juga mengantarakan mini orang kah mendatang lakinya yang sasar di jalan. Nah, kan kawah aja toh. Ada aja tuh peluang untuk baik sangka. Kenapa kada kita gunakan? Malah kita buruk sangka. Berdosa ada hati kita waktu itu. Buruk sangka itu. Nah, jadi atau misalnya kita baik sangka, mungkin ini sudah nikah kalau jadi pemboncengan. Nah, baik sangka dia peluang baik sangka. Ada buruk sangka. Nah, itu menjadi kebiasaan sudah. Nah, jadi dengan kita mempelajari kitab ini supaya kita jangan membiasakan diri, bahkan menjauhi namanya buruk sangka ini. Tanpa mereka meneliti kebenaran apa saja yang mereka terima. Hanya diteliti dulu, bujurkah orang tuh salah kadakah? Namun kita langsung memponesinya salah, mestinya bujur. Kita langsupannya kan.
Atau misalnya orang membawa kabar tentang nang orang Islam nang gini-gini, jangan langsung ditagok, ditelaah dulu, jangan tabayun dulu, bujur kadakah. Nah, kayak itu. Nah, kita mau langsung ditagok, kita buruk sangka nih. Nah, anu jadinya aja kada lagi sembahyang, kada terlihat ya sembahyang Jumat ya. Maka bila kada sembahyang Jumat menurut di hadisnya 3 kali munafiknya tuh kan. Nah, menyangka kayak itu ada misalnya ada kawan kita nih. Padahal ada aja kalau peluang untuk baik sangka lah. Mungkin ini garing. Tiga Jumat, uzur Jumat kota. Atau misalnya mungkin inya nih waktu itu siop hilang akal, ada wajib sembahyang Jumat. Nah, atau inya misalnya wali, lalu inya berjumat di alam gaib, nah, misalnya lah. Kau aja tuh berbaik sangka, nah, lah baik sangka kita. Nah, walau baru sekali melihat, nah hanya sekali melihat, langsung memvonis orang itu jahat, jangan kita. Baru sekali, baru sekilas toleh, walau baru sekilas melihat, baru sekilas mendengar, dan baru sebentar mendapat berita, ya langsung berburuk sangka kepada orang, jangan langsung. Padahal bukan begitu sikap yang diambil oleh ulama as-salafus salih. Ulama salafus salih itu maksudnya ulama yang salih di zaman bahari. Nah, kayak Imam Syafi'i, Imam Ghazali kan, mereka itu bila melihat, mendengar berita tentang keburukan orang, kada langsung ditagok, ditampung dulu, diteliti dulu, bujurkah inya kayak ini, jangan-jangan inya baik aja. Itu sikap apa yang diambil oleh ulama as-salafus salih itu. Nah, baik dari apalagi zaman sekarang lah, zaman sosial media nih. Kita membuka sosial media, banyak banget situ orang yang menyembeti tentang aib orang ini padahal nang sebujurnya ada kayak itu. Baik dari kalangan tabi'in, ulama salafus salih ini, baik dari kalangan tabi'in maupun generasi yang sesudah mereka. Generasi itu ya generasi yang sesudah mereka daripada ulamaul amilin, ulama yang mengamalkan akan ilmunya lah, ulamaul amilin itu. Dan syekh-syekh yang sadikin, syekh-syekh itu guru-guru yang sadikin, yang benar. Nah, jadi siapa yang kita turuti? Nak menuruti setan kah? Nak menuruti ulama-ulama bahari kah? Kalau menuruti ulama-ulama bahari, kita melihat orang Islam berbuat dengan kada baik, jangan langsung buruk sangka, jangan langsung memvonis inya ahli neraka, jangan langsung memvonis inya kada baik. Nah, itu menuruti Allah orang bahari. Bila ada berita datang ke kita membawa berita tentang keburukan orang lain, jangan langsung ditagok, jangan langsung dibenarkan. Tabayun dulu, tabayun itu mencari kebenarannya. Jangan langsung ditagok, buruk sangka kena-kenawan orang kita. Gitu sikap ulama-ulama bahari. Jangan kita langsung memponisnya ini musia kita tak ponis salah, kita nang berdosa juga. Nah, itu apalagi nang ini orang wali misalnya leh. Nah, mereka itu maksudnya as-salafus salih, ulama-ulama bahari selalu berbaik sangka terhadap kaum muslimin, seberataan kaum muslimin baik sangka. Jadi nang diburuki sangka tu dirinya, ya kayak kita nih, kayak ulun nih. Ulun wajib berbaik sangka kepada seluruh orang Islam dan wajib berburuk sangka kepada diri ulun sendiri. Jadi kayak ini maksudnya, orang seberatan baik, aku jangan kada baik, itu anggapan diri. Jangan orang seberatan kada baik, aku jangan baik. Nah, itu salah. Salah itu. Ini perasaan hati lah, pengakuan hati, bukan ucapan aja. Mun ucapan itu seberatan bisa ucap, aku nih kawan aja paling jahat sudah. Nama makhluk aja seberatan baik, aku jangan kada baik. Sabaratan bisa ya pandir kayak itu.
Ini maksudnya masing-masing perasaan hati. Hati kena sorangan merenung. Aku aja bang yang paling hina, aku aja bang paling kotor di dunia ini. Amun sudah sibuk memponis diri kotor hina, maulah lagi sibuk mencari aib orang. Kadang lagi, aku udah bang paling hina titik sudah. Kadang lagi menghina pada aku, berarti orang tuh baik perasaan. Kadang lagi waktu hendak mencari aib orang, buruk sangka lawan orang, kayak itu. Bahkan siapa tuh Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran, si ini itu napa diberikan pangkat yang tinggi di sisi Allah menjadi wali kutub karena merasa lebih hina daripada anjing di sidin. Apalagi dibandingkan dengan manusia. Lawan anjing aja sidin lebih mulia anjing daripada diriku ya sidin. Anjing tuh inya walaupun menajis kan, inya kada sembahyang kada berdosa. Inya kada penjangan masuk neraka. Amun aku nih mengerja dosa bisa masuk neraka. Berarti lebih mulia anjing daripada diriku. Itu. Wali-wali Allah Ta'ala itu baik sangka terus lawan hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, walaupun makhluk Allah Ta'ala itu apa? Maksiat, cuman syariat tetap jalan, amar ma'ruf tetap jalan. Artinya bila kita melihat maksiat tetap kita wajib menegur, tetap kita wajib menegur, tapi hati kita tetap memandang orang itu baik. Kenapa jadi baik? Inya pengumat Nabi Muhammad baiklah tak? Umat Nabi Muhammad tadi ada harapan kalau dapat sahabat Nabi Muhammad baik tuh berarti. Inya penghamba Allah. Nah, itu. Kalau amar ma'ruf nahi munkar tetap. Nah, bila ada berbuat mungkaran kita wajib menegur, tapi tetap hati kita jangan menganggap diri kita lebih baik daripada orang. Nah, jadi selalu berbaik sangka terhadap kaum muslimin. As-salafus salih itu ulama-ulama bahari lah. Dan mereka tidak senang kepada orang yang suka berburuk sangka kepada kaum muslimin. Apalagi misalnya bakawan, contoh misalnya ada manusia nang katuju membuka aib orang kadakun sidin bakawan itu. Pembina tadangari aib orang. Nang katuju sidin berkumpul mun orang katuju mengoyai. Karena majelis-majelis para wali itu majelis-majelis yang di situ tidak ada gibah, tidak ada namimah, tidak ada kata-kata sia-sia. Majelisnya majelis khasyah, majelis takut kepada Allah, majelis cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, majelis merenungi keburukan diri sendiri. Majelis mereka majelis yang tidak jarang mereka itu menangis, berataan sama jisan menangisan, takut kepada Allah. Kadang lagi waktu hendak mencari aib orang, menyemati orang. Nah, dan mereka tidak senang, sudah terlihat, kepada orang yang suka berburuk sangka kepada kaum muslimin. Nah, mereka menganggap orang yang suka suudzon buruk sangka itu orang yang mendapat murka dari Allah dan tidak diberikan kemanfaatan pada ilmu dan amalnya. Artinya walaupun orang itu berilmu, alim, amalnya banyak, tapi kalau hatinya masih berburuk sangka kepada orang, amal dan ilmunya tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nang bujur-bujur ulama tuh kayak apa? Ulama nang kayak guru sombol tuh. Sidin memang melajari kitab ini. Berarti sidin mengamalkan benar, dan sidin menyuruh orang sabaratan mengamalkan ini baik sangka kepada orang, supaya ilmu itu walaupun sedikit bermanfaat, amal walaupun sedikit bermanfaat. Kenapa? Karena baik sangka hati kepada orang. Walaupun kita nih sudah didudukan Allah di majelis ilmu, di majelis kebaikan, kawas sembahyang 5 waktu berjamaah, melihat ada orang keluyuran maksiat kada sembahyang, jangan kita menyempunisinya itu, wah inya jahat, aku baik, aku bang sudah ke majelis, inya kada. Itu ilmu kita kada manfaat, amal kita kada manfaat, karena hati kita riget karena buruk sangka kepada orang. Nah, tetap kita
menganggap diri kita tuh hina, kotor. Jangan merasa lebih daripada orang supaya kita baik sangka tahu seorang. Ingin situkinlah itu sebagai mukadimah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita, membersihkan hati kita, sehingga kita mengamalkan ilmu kita, yaitu selalu berbaik sangka kepada Allah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulika al-murda wa walikal mujtaba wa aminika ala wahyi as-sama' tahhir qulubana min kulli wasfin yub'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wasyauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.